guys, welcome back to Areko Channel. Sekarang Are akan membahas 6 tips menggunakan ragi untuk adonan kue dan roti. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Penggunaan ragi dalam kue dan roti sering membuat keder para pembuatnya. Kalau salah langkah, bisa-bisa hasil akhir kue atau roti akan keras dan bantat ya guys ya. Namun, ada beberapa triks yang bisa menyelamatkan kamu dari adonan keras dan bantat saat menggunakan ragi pada adonan kue. Yang pertama, pastikan ragi masih aktif. Ragi apapun jenisnya ya guys ya, bisa cepat mati jika tidak disimpan dengan baik. Oleh karena itu, cek dulu keaktifan ragi dengan air hangat. Siapkan air hangat secukupnya pada gelas kecil. Lalu taburkan ragi sesuai resep ke dalamnya ya guys ya. Aduk hingga larut dan diamkan beberapa saat. Tanda ragi yang aktif adalah munculnya gelembung-gelembung udara di permukaan larutan tersebut. Jaga kehangatan adonan roti atau kue. Ingat ya guys ya, ragi akan bekerja secara efektif dalam suhu hangat. Bukan panas atau dingin, tapi hangat ya guys ya, dalam suhu ruang. Setelah ragi masuk dan adonan kemudian diuleni hingga kalis, tunggu si adonan mengembang dalam proses proofing. Tutupi mangkuk berisi adonan dengan kain atau plastik wrap ya guys ya, supaya lebih cepat ngembang. Letakkan pada tempat terhangat di dapur kamu ya guys ya, bisa di dekat kompor yang menyala, jangan terlalu dekat juga ya guys ya, atau dalam oven mati tapi masih bersuhu hangat ya guys ya. Lalu kurangi penggunaan mentega, telur, garam dan susu cair dalam resep. Bagi kamu yang sudah terbiasa memodifikasi resep, bisa coba kurangi takaran mentega, telur, garam, dan susu cair dalam adonan ya guys ya. Ternyata ragi akan bekerja lebih lambat bila takaran keempat bahan tadi terlalu mendominasi adonan. Kamu bisa mengakali mentega dengan margarin atau jenis lemak nabati lainnya guys ya. Sedangkan susu cair bisa diakali dengan susu bubuk. Bila tetap ingin pakai garam ya guys ya, agar lebih gurih, tambahkan sedikit saja sebelum adonan diuleni ya guys ya. Jangan biarkan adonan mengembang terlalu lama. Ingat, ada 2 kali tahap proofing adonan. Proofing pertama untuk membuktikan aktivasi ragi, sedangkan proofing kedua untuk membentuk adonan roti sesuai keinginan. Pastikan kamu memperhatikan proses ini sesuai waktu ya guys ya, yang disebutkan di resep. Biasanya memakan waktu maksimal 1 jam untuk roti atau kue ukuran sedang. Kalaupun kamu sengaja melebihkan, paling tidak hanya 5-10 menit saja. Sebab jika dibiarkan lama mengembang, adonan ini akan bisa tiba-tiba kempes karena ragi telah mati ya guys ya. Bila dipanggang, hasil adonan ini akan jadi keras dan bantat. Lalu simpan ragi secara tepat ya guys ya. Ragi adalah bahan pengembang yang hidup, jadi cara penyimpanannya pun harus tepat agar tahan lama. Untuk ragi basah atau kompres yes, simpan dalam kulkas dan pakai sebelum 2-3 hari. Untuk ragi aktif kering atau aktif dry yes dan ragi instan, pindahkan ke wadah kedap udara dan kering guys ya. Kedua jenis ragi kering ini bisa tahan di suhu ruang selama kurang lebih 1 tahun. Tapi bisa lebih awet jika dimasukkan dalam kulkas ya guys ya. Lalu gunakan bread maker. Sederhananya, bread maker adalah alat pembuat roti dengan fungsi 3-in-1, yaitu menguleni, fermentasi, dan memanggang adonan sekaligus. Kamu hanya tinggal memasukkan bahan yang dibutuhkan, pilih menu adonan yang diinginkan, dan biarkan bread maker memproses segalanya hingga roti matang sempurna. Oke guys, sekian saja info dari Areko Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.